Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Safrudin Alayubi di channel Mas Bodi. Di video kali ini, teman-teman, saya ingin mengangkat sebuah kisah nyata dari Bang Asep. Sebelum memasuki ceritanya, teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya. Baiklah, teman-teman, kejadiannya itu pada tahun 2018. Ketika itu Bang Asep, Uyung, Badrun, sama Bewok jalan mau ke daerah Sukabumi, Pelabuhan Ratu. Kebetulan mereka itu satu kerjaan. Satu kerjaan dan memutuskan untuk liburan ke daerah Pelabuhan Ratu. Mereka pun dari pagi udah menyiapkan semuanya gitu kan, ngecek kendaraan. Oh iya teman-teman, mereka berempat tuh menggunakan sepeda motor gitu kan. Tepatnya mereka jam 8 itu berangkat dari Jakarta. Jam 8 pagi berangkat dari Jakarta. Singkat cerita udah di daerah Bogor, memasuki jalur pengen ke arah Sukabumi itu. Dan Bang Asep tuh bilang, kita mau lewat mana nih enaknya? Nah teman-temannya ini ya kayak si Bang Badun, Bang Bewok, yang memutuskan untuk jalan lewat Cikidang aja deh, biar cepet sampai sana kan bisa santai. Akhirnya Bang Asep itu ya udah oke, katanya, Bismillah ya jalan, ayo. Akhirnya mereka jalan lagi. Sebelum memasuki daerah Cikidang itu, mereka sempat mampir dulu untuk istirahat, karena di pinggiran jalan itu ya ada warung kopi gitu kan, buat santai-santai istirahat. Nah di sana mereka yang ngobrol seperti biasa lah, ngobrol. Tepatnya kurang lebih di sana agak siangan, sekitar jam satuan lah. Ketika jam satuan mereka pun ya kurang lebih setengah jam gitu kan. Mereka ngobrol santai, ngerokok sembari ngopi. Akhirnya memutuskan untuk jalan lagi, karena ya, mereka ini pengen nyampe Pelabuhan Ratu itu ya sekitar sore gitu, antara jam 4 atau jam 5. Akhirnya ya udah tancap, mereka memutuskan jalan. Bang Asep bilang oke, kita lewat Cikidang. Akhirnya lewat. Ya saat itu emang kondisi jalan lumayan ramai gitu kan, padat gitu kan. Sampailah mereka itu di Pelabuhan Ratu sekitar jam setengah 5. Dan di Pelabuhan Ratu itu ya masih banyak orang gitu yang lagi menikmatin sore hari. Mereka pun beristirahat di satu warung gitu kan, pesen mie, pesen kopi, sembari santai menikmati liburan, karena kondisinya emang lumayan ramai di sana. Nah, pas ketika itu mereka bilang, kita mau nginep apa enggak nih? Kata Bang Asep itu bilang, ya udah kita nginep aja, besok pagi kita baru pulang. Nginep bah. Nah si Bang Badrun sama Bang Bewok ini mutusin pulang aja deh. Kenapa emang? Kan besok ini masuk. Ah nggak apa-apa, sekali-sekali izin. Gak enak nih, lagian juga ada ituan, banyak kerjaan gimana. Akhirnya mereka itu berembuk kan untuk memutusin antara pulang nanti pagi atau pulang malam itu juga.
Nah, setelah mereka berembuk ini, Bang Asep yang sebagai istilahnya ketuanya lah, oke deh kita balik, tapi tetap hati-hati ya. Nah, si temannya lagi tuh bilang, gila, bukannya nginep aja capek kali, bolak-balik. Ya terus mau gimana lagi, katanya. Oh banyak kayak ya udah, nanti gampang kita kapan-kapan nginepnya. Akhirnya mereka tuh pulang gitu kan. Hari itu juga ya cuman di situ cuman sekitaran sejam setengah lah, kurang lebih sejam setengahan di daerah Pelabuhan Ratu. Kebetulan pas mau Isya itu mereka ya udah cabut ke jalan perjalanan. Nah, pas di situ mereka pun jalan sebelum memasuki keluar dari Pelabuhan Ratu itu, mereka tuh sempat bilang dulu gitu, kita pulangnya mau lewat mana, jalur kota apa jalur kayak tadi lagi. Kayak sih enaknya lebih enak kayak tadi, berangkat aja deh, lebih cepat. Akhirnya udah mereka sepakat, jalan lah di situ. Nah, tiba-tiba si Bang Bewok gitu kan, udah memasuki jalur masuk area daerah Cikidang. Tepatnya ya masih jam 8-an lah, jam 8-an malam gitu kan. Nah, di situ itu di sisi jalan Bang Bewok itu tiba-tiba ngelirik gitu, ngelirik ke kiri. Dan ingat, Bang Bewok tuh ingat waktu di tahun 2017 itu ada sebuah kecelakaan di situ, sempat rame di medsos itu kan. Tiba-tiba ingat itu gitu kan. Akhirnya mereka tuh sembari, ya motor juga kan bersampingan gitu kan, sembari ngobrol di jalan itu kan. Ah dulu kan eh, kalau nggak salah bulan kemarin-kemarin itu, tahun kemarin ada kecelakaan di sini kan, yang jatuh ke jurang itu. Oh itu masuk nanti di depan katanya. Oh bukan di sini ya. Si Bang Asep itu bilang enggak, itu nanti di depan, kita lewatin. Tapi tetap fokus ya, karena gelap gitu, jalannya gelap. Nah di saat itu juga tiba-tiba hujan tuh turun gitu kan, turun. Kebetulan mereka itu nggak pada bawa namanya jas hujan gitu, cuma bawa jaket gitu kan. Sempat berhenti di salah satu warung gitu kan, berteduh gitu kan. Teduh, gimana nih hujannya makin deras, bisa malam banget nih nyampe sana gitu kan. Nah, ketika jarak berapa meter gitu kan dari warung itu udah memasuki area yang dimana sering terjadi kecelakaan. Nah si Bang Bewok itu cuman berpikir, aduh, ada rasa takut atau gimana. Akhirnya si Bang Asep tuh negor, Wok, kenapa lu bengong mulu? Bang, enggak ini, udahlah, gimana nih, mau terus lanjut apa enggak, nunggu reda? Lanjut aja deh bang, kayak nggak mungkin nih ini, kita nggak bawa cuci, udah tanggung lah, udah semuanya masukin tas. Akhirnya mereka pun melanjutin, setelah ngopi-ngopi di situ melanjutin jalan. Padahal pemilik warung juga udah sempet ngingetin gitu kan, oh dek, tunggu aja, si hujan. Si pemilik warung itu bilang seperti itu. Ya kebetulan di situ ada
seorang ibu-ibu dan bapak-bapak yang, "Ya, Jang, masih hujan, nanti licin jalanan, jangan ngebut-ngebut." "Ya Pak, Bu, makasih. Tapi besok mau ini sih kerja kayak hujannya nggak berhenti nih." Pas gitu mereka pun ya memutuskan untuk tetap jalan gitu. Padahal si ibu itu sama si bapak pemilik warung itu udah ngingetin, "Tunggu aja, bentar lagi." Tapi mereka itu ya mutusin untuk jalan ya. Akhirnya jalan. Pas jalan udah sekitaran jarak berapa meter gitu dari warung itu, lepas dari warung itu masukilah di mana jalanan yang dulu sering terjadi kecelakaan. Karena di sebelah itu kan itu jurang gitu, kayak jurang gitu lah, curam lah ke bawahnya gitu. Nah, ketika sampai di situ tiba-tiba hujan tuh berhenti gitu kan, berhenti. Akhirnya mereka tuh ya sembari ngendarin motor dan tuh hujannya berhenti, alhamdulillah. Bener juga tuh tadi ibu-ibu sama bapak-bapak warung tuh bilang, "Coba kita nunggu bentar lagi." Wah udah kepalang lah ke jalan. Ketika jalan, nah si Bang Asep sama Bang Badu ini di depan posisinya. Nah, di depan, nah Bang Bewok dengan temannya satunya lagi itu di posisi belakang. Tiba-tiba Bang Bewok itu di belakang itu ngedengar suara kayak apa sih, samar gitu, samar kayak kedengeran orang minta tolong, "Tolong, tolong." Sampai sempet tengok-tengok si Bang Bewok itu memperjelas lagi, tapi suara itu semakin jelas gitu, "Tolong, tolong." Nah, ketika mereka berdua si Bang Bewok ini ngelirik ke sebelah kiri arah, nah itu seperti ngelihat apa ya, kayak orang gitu ngelambai-ngelambai gitu, ngelambai-ngelambai. Tapi Bang Bewok itu merasa ngeri dan inget di situ ada kejadian, tentunya Bang Bewok ya udah berusaha, ah udahlah biarin. Ternyata temennya itu yang yang bawa motor pun ngedengar, tapi dia diem aja nggak ini. Setelah jarak berapa meter gitu kan, Bang Bewok itu ngelihat di sepanjang itu sebenarnya waktu mereka jalan arah berangkat itu nggak ada yang namanya rumah-rumah. Nah, ketika malam itu Bang Bewok lihat seperti rumah-rumah berjejer di pinggir jalan itu. Sampai Bang Bewok itu ngabar temannya, "Bro, tadi perasaan kita berangkat nggak ada rumah ya daerah sini, pohon-pohon." "Ah udahlah, jangan jangan inilah, jangan liatin." Nah temennya ini sih yang bawa ini kebetulan lihat juga, tapi dia nggak banyak omong banget gitu. Pas kita jalan, akhirnya pun si Bang Asep itu, "Kok ini si Bewok lama amat jalannya?" Akhirnya nungguin lah di depan tuh si Bang Asep nungguin. Nggak lama kelihatan lah motornya si Bewok ini berhentilah di situ. Tepatnya pas ditanjakan lah, sebelum memasuki untuk ke perempatan atau pertigaan di depan gitu kan. Nah, situ, "Oh lama amat sih. Kenapa?" "Enggak kenapa-napa."
Nah, si bewok itu, kita istirahat dulu deh, kayak ini banget, dingin banget nih, karena mereka juga kan bajunya masih kondisi basah kan, habis kena hujan. Akhirnya di depan itu ada warung, mereka pun ngopi dulu sembari ngobrol. Nah, Asep itu nyamperin bewok, bang bewok ini, wah, kok tumben jalan bukan iringan malah jauh banget sih, emang kenapa? Akhirnya bewok bilang, bang tadi lu pas di bawah tadi ngedengar suara orang minta tolong nggak? Enggak, gua nggak denger nggak apa. Gua tadi denger ada orang minta tolong. Terus juga kayak apa ya? Dari bawah itu kayak orang tangan orang lambai-lambai gitu. Kayak minta tolong. Ah, udahlah kamu kecapean kali jadi pikiran. Terus juga bang, tanyain aja nih si bro. Bro, mana tadi lu ngeliat rumah-rumah kan? Kan tadi siang kita lewat sini aja nggak ada rumah. Pohon doang. Masih itu ya penasaran. Bener bro? Iya bang, ini lihat sini. Ah udahlah nggak apa-apa, Bismillah aja kita jalan nanti. Cuman sekitar 20 menitan di situ ngopi, mereka pun mutusin jalan lagi. Entah kenapa di saat itu motornya Bang Bewok sama si bro ini tiba-tiba mogok. Kebetulan si Bang Asep kan di posisi belakang gantian. Kenapa? Tahu nih motor tiba-tiba mogok, bensinnya kali. Kan tadi kita habis dari pom bensin juga, habis ngisi full. Nggak mungkin. Akhirnya gimana? Akhirnya ngecek dulu kan, ngecek motornya. Semua sehat. Pas di starter lagi, nyala. Tapi jarak berapa meter, mati lagi. Nah, di situ pas dimati, motornya tiba-tiba mati kedua kalinya. Bang Bewok itu melihat sosok perempuan sedang melintas. Saya disitulah Bang Bewoknya cuma bengong aja. Tatapannya kayak kosong. Mungkin karena melihatnya juga kalau si Bang Asep ngeliat Bang Bewok kedinginan kali ini. Karena kondisinya habis hujan, terus emang kok posisi dingin gitu ya. Terus kena angin-angin, kayak pucat. Akhirnya mereka pun jalan. Jalan lagi, disetut. Akhirnya disetut, pas nyoba-nyoba starter lagi, jalan lagi. Normal lagi motornya. Akhirnya jalan. Sampailah masuk ke Bogor gitu kan. Masuk Bogor nih pokoknya mereka itu Bang Asep bilang nyampe-nyampe di rumah itu sekitar kurang lebih jam setengah dua gitu kan, setengah dua. Akhirnya mereka pun semuanya dikontrakan, istirahat, beres-beres. Nah, nggak tahu kenapa si Bang Bewok itu di kamar ya cuman bengong aja. Si bro ini nyoba nyamperin ke kamarnya Bang Bewok. Wok, wok, Bang Bewok nggak nyaut, nggak apa, diem aja. Nah, ketika pas dibuka pintunya, Bang Bewok itu dengan kondisi lagi duduk gitu kan di kasur, tapi tatapannya kosong, matanya melotot. Akhirnya kan si bro ini khawatir gitu, kenapa-napa. Bang bang, itu si bewok kenapa tuh? Pas mereka semua pada ke situ kamar si Bang Bewok, lihat Bang Bewok itu aneh gitu kan.
kebetulan mereka udah semuanya udah ganti baju gitu kan, kayak jaket. Nah, sementara Bang Bewok itu belum sempat ganti baju atau apa, masih pakai jaket yang basah itu. Pas dibuka semua, nggak tahu kenapa tangan tangannya Bang Bewok ini kan penuh luka, luka. Jadi kayak cabikan-cabikan gitu kan, robek sini, kayak kena bekas besetan. Seperti orang jatuh aja lah, kayak orang jatuh gitu kan. Akhirnya si Bang Asep nanya, tadi jatuh nggak? Enggak, kita nggak jatuh nggak apa kok. Lah, kenapa tangannya si Bewok kayak gini? Di, terus disadarin terus kan sama Bang Asep. Oh, 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 sadar wok, istighfar wok. Ya Bang Bewok cuman melotot aja gini, melototin, nggak sadar sadar. Pas ketika sadar, si Bang Asep itu ngasih air minum gitu kan, ngasih minum, terus oh, wok sadar wok, istighfar wok. Akhirnya si Bang Bewok itu sadar, udah sampai ya, lah udah dari tadi kita udah sampai, kamu kenapa? Nah, kenapa pas Bang Bewok melihat tangannya, kok tanganku begini, pada pada besut-besut gini. Maka dari itu kita tanyain ke kamu, kenapa ini kamu tangan? Nggak tahu bang, katanya. Beneran, tapi sakit nggak? Sakit sih enggak, cuman saya nggak jatuh nggak apa ini. Kenapa jadi begini tangan saya? Dari situ kan aneh gitu kan, mereka tuh aneh. Tiba-tiba si Bang Bewok ini ketika dia melihat, ketika sadar ngelihat tangannya udah besit-besit, tiba-tiba langsung jatuh ke tempat itu ngerebah, terus tidur. Malah yang lain itu nyangkanya sih ini pingsan gitu. Nah, tidur. Ketika tidur ya udahlah, biarin biar dia istirahat dulu. Yang penting ini jaket basahnya udah dicopot dulu. Nah, keesokan paginya teman-teman, si Bang Asep dan yang lainnya itu masuk kamarnya lagi. Niatnya mau ngajak berangkat bareng kerja gitu kan. Karena biasa rutinitas untuk masuk kerja gitu. Pas dibuka, ternyata Bang Bewok ini lagi gigil. Kedinginan gitu kan. Terus dengan matanya melotot, melotot aja. Akhirnya mereka bertiga itu nggak berangkat, nggak masuk kerja gitu kan. Kenapa? Dibawalah ke rumah sakit. Ke rumah sakit bisa, ternyata ya nggak ada sakit apa-apa, cuman biasa aja, kedinginan biasa. Terus si Bang Asep itu nanyain, ini luka tangannya gimana dok? Nah si dokter itu bilang, emang jatuh? Emang mbak tadi jatuh orangnya? Enggak, tiba-tiba aja begini. Tapi ini nggak ada apa-apa kok, nggak infeksi, nggak apa, cuman luka-luka biasa. Kirain saya mah jatuh. Enggak dok. Ya udah kasih ini aja, nah, kasih obat untuk nurunin demam gitu. Akhirnya mereka pulang lagi, balik ke kontrakan. Nah setelah di kontrakan itu, tiba-tiba Bang Bewok itu ngomong, saya mau pulang, saya mau pulang. Woi, Wok, ini kita udah dikontrakan, mau pulang kemana lu? Pokoknya saya mau pulang. Cuman kata-kata itu yang keluar. Bang Asep pun bingung. Sampai, jangan-jangan kerasupan nih.
kebetulan di kontrakan itu, ah, selang 4 rumah itu ada rumahnya Ustadz gitu kan di situ. Akhirnya nyuruh si Bang Badrun ini, "Run, coba ke tempat Pak Ustadz tuh, ke rumah Pak Ustadz. Siapa tahu bisa tolongin, kayaknya ini ketempelan ya. Ada yang ngikut nih." Akhirnya si Badrun pun nyamperin Pak Ustadz. Ya kurang lebih jam 10 siangan ya. Setelah itu dengan Pak Ustadz, ban pintu juga nggak ditutup, pintu depan tuh kan. Pas masuk ke kamarnya si Bang Bewok, Pak Ustadz itu bilang, "Emang kalian udah habis dari mana?" "Enggak Pak Ustadz, kemarin tuh kita jalan-jalan ke Pelabuhan Ratu." "Oh, terus ngapain aja di sana?" "Ya kita cuman nyampe sana, nikmatin sore hari, sembari ngopi, makan mie. Tadinya niatnya kita mau nginep, tapi karena banyak kerjaan, makanya kami pun mutusin untuk balik lagi gitu kan, pulang pergi." "Oh begitu. Nah itu luka-lukanya kenapa itu?" "Itu dia Pak Ustadz, padahal kami itu nggak jatuh nggak apa, dan dia itu nggak jatuh nggak apa karena si inilah ya, si bro nih yang bawa motor juga nggak kenapa-napa." "Hmm, terus kalian lewat mana, emang jalur mana?" "Jalur Cikidang." Pantesan ada yang ngikut ini mah, nempel." Terus nggak lama itu si Bang Bewok itu melotot lagi, duduk langsung duduk. "Saya mau pulang, saya mau pulang." Akhirnya Pak Ustadz itu berdialog sama yang masuk ke badannya Bang Bewok ini. "Nah kamu siapa? Terus mau pulang kemana?" Ya sosok itu cuman bilang, "Saya mau pulang, saya mau pulang." "Ya udah pulang." "Gak mau, saya harus sama dia pulang, harus sama dia pulangnya." "Ya jangan, ini kan dia mah di sini, kamu mau bukan alamnya di sini, kamu salah tempat." Tiba-tiba ngeberontak pas ngelirik ke Pak Ustadz itu seperti mau mukul gitu kan tangannya, tapi ditahan dulu sama Bang Asep, Bang Badrun, tahan dengan matanya melotot tajam gitu kan, melotot tajam kayak marah gitu kan. Akhirnya Pak Ustadz dia bilang, "Oh, ya udah, ini teman kamu ketempelan, ada yang ikut nih dari sana. Di sana kan banyak kejadian kecelakaan di sana. Mungkin ada yang ikut, mungkin si abangnya ini ngeliat, tiba-tiba dia yang lihat sama ngeliat, ikut lah sih." "Ya udah Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz, keluarin aja." Akhirnya mereka pun sembari megangin Bang Bewok gitu kan. Pak Ustadz tuh ngaji gitu kan, terus sama mereka tuh ngaji, baca, tapi tetap nggak keluar-keluar. Intinya teman-teman, ngopi dulu. Ketika Pak Ustadz lagi bacain gitu kan, tiba-tiba pintu di depan itu yang tadinya terbuka tiba-tiba nutup kenceng kayak kena angin gitu. Wah, akhirnya mereka pun kaget kan, lagi ngebaca-baca doa dengan suara pintu kenceng banget. Wah,
itu siang hari gitu. Sampai kaget. Hmm, Pak Ustadz itu bilang, wah ini mah bukan bukan satu doang nih, ada yang lain. Terus gimana Pak Ustadz? Ya saya coba dulu ya. Akhirnya diajak ngobrol lagi. Kamu tuh siapa? Terus mau pulang kemana? Pokoknya saya pulang sama anak ini. Saya harus pulang sama anak ini. Akhirnya kan mereka pun bingung. Jangan, gitu. Janganlah, katanya. Setelah ngobrol-ngobrol panjang lebar negosiasi dengan makhluk itu, Pak Ustadz itu bilang, emang apa yang ketinggalan dari kamu? Nanti kalau kamu cerita, nanti saya bantu. Jadi makhluk ini itu dengan tangannya pas jatuh di jurang itu emang kebeset-beset dan kepalanya pun robek di sini gitu kan. Nah, ketika itu telinganya itu karena besetan besetan apa ya namanya kayak ilalang-ilalang gitu sampai putus. Nah makhluk itu bilang telinga saya katanya telinga saya yang namanya Bang Asep Badun sih bro gitu kan. Kaget gimana nyarinya Ustad, gimana mau nemuinnya katanya. Dia mau pergi mau keluar dari eh, raganya si Bang Bewok ini kalau telinganya ditemuin. Ya gimana akhirnya poster itu pun ngebacain untuk memaksa untuk dia keluar. Ketika Pak Ustadz lagi ngebacain dan memegang kepala itu seperti asap, kepalanya Bang Bewok itu asap keluar. Dan tiba-tiba itu Bang Bewok itu nggak sadar diri dan terjatuh lagi ke tempat tidur. Akhirnya dibangunin kan, Bok, Bok, bangun Bok. Ketika Bang Bewok itu melek, nah ada apa ini? Ada apa ini kok ada Pak Ustadz di sini? Enggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Akhirnya diajak ngobrol lah sama Pak Ustadz ini si Bang Bewok. Emang waktu di jalan ketemu apa? Katanya. Si Bang Bewok itu menceritakan pas di jalan Pak Ustadz sebelum masukin daerah Cikidang itu saya mendengar suara ada yang minta tolong, gitu. Tolong, tolong ngelambain tangan. Tapi sebelah sininya berdarah gitu kan sama ininya. Nah ketika itu si Bang Bewok itu ketemu lagi yang namanya rumah-rumah berjejeran. Padahal di daerah situ bukan rumah, pepohonan gitu. Dan terakhir itu ngelihat ada perempuan yang lewat gitu sekelebatan. Ada Pak Ustadz itu menyimpulkan, wah ini berarti orangnya, makhluknya nih. Seketika itu pun makhluk itu masuk lagi ke raganya si Bang Beok. Langsung ngeberontak lagi mereka pun yang namanya Bang Asep Badru dan Sipro itu mental kaget kan. Wah, kan tenaganya gede. Nah, ketika mental, nah, si Bang Beok itu ketawa kayak perempuan gitu. Cuman ketawa-ketawa. Kalian mau apa? Saya mau pulang.
Akhirnya si Bang Asep tuh bilang, Ustad, ya masuk cewek ya. Iya, yang dia lihat nih. Ya Pak Ustad tuh bilang, udah ya pulang ya, kasihan anak ini capek. Gak mau saya harus pulang sama dia. Dia mah di sini rumahnya, kamu di sana, pulang aja ke sana. Gak mau, gak mau.